Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mono Channel. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal terkait peluang kelas 6 kurikulum merdeka. Kita ke soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut. Beruang mulai hibernasi pada musim panas. Berdasarkan skala peluang, kejadian di atas dikelompokkan ke dalam kategori titik-titik. Jadi hibernasi itu adalah adaptasi sebuah hewan di mana beruang ini akan tidur pada musim dingin. Jika ini ada di pernyataan adalah musim panas, maka beruang tidak akan mungkin, karena beruang pada saat musim panas itu mencari makanan. Jadi pernyataan ini adalah tidak mungkin. Jawabannya adalah D. Mudah bukan? Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini pernyataan yang benar yaitu A. Besok cuaca pasti cerah. Belum tentu, karena bisa saja hujan, mendung, dan lain sebagainya, atau gerimis. Jadi jawaban A adalah salah. Kemudian yang B, saat libur siswa selalu bertamasya. Apakah selalu bertamasya? Tidak, ada yang hanya di rumah. Jadi jawaban B juga salah. Kita yang ke C, aku tidak mungkin bertemu dengan artis. Belum tentu, bisa saja kalian bertemu dengan artis walaupun tempat kalian, mohon maaf, di sangat pelosok sekali. Jadi kemungkinan untuk bertemu dengan artis pasti ada, cuma kemungkinannya sangat kecil. Jadi jawaban C juga salah. Kita yang ke D, ibu dari temanku mungkin tidak bekerja. Nah, jawaban ini adalah yang paling tepat karena di sini mengatakan ibu dari temanku mungkin. Nah, mungkin tidak bekerja, mungkin saja juga bekerja. Jadi jawabannya D itu benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita ke nomor 3. Di sini ditampilkan gambar, yaitu sebuah bola yang berada di dalam kantong. Nah, pertanyaannya, sebuah bola akan diambil secara acak dari kantong. Skala peluang terambilnya bola kuning yaitu, jadi kita akan fokus ke kategori bola kuning ini. Maka di sini kita langsung hitung bola-bola yang ada di kantong ini berdasarkan warna. Yang pertama bisa kita langsung ke hijau karena yang terlihat paling banyak. Hijau jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian yang berwarna kuning ada 1, 2, 3. Kemudian yang merah ada 3 juga, 1, 2, 3. Kemudian biru ada 1, 2, 3 juga. Kemudian yang hitam ada 1. Nah, karena masing-masing warna sudah ditemukan jumlahnya, maka kita tinggal mencari skalanya. Kita buat skala terlebih dahulu dari tidak mungkin, kemudian kurang mungkin, mungkin, sangat mungkin, dan pasti. Nah, pada kategori pasti dan tidak mungkin ini tidak kita isi. Kenapa? Karena di dalam soal ini kemungkinan pasti dan tidak mungkin itu tidak ada, walaupun yang pada kategori tidak mungkin bisa kita isi dengan warna yang lain karena soalnya membutuhkan bola kuning, jadi kita tidak perlu fokus ke kategori tidak mungkin. Jadi langsung saja dari jumlah ini, maka hijau itu jumlahnya paling banyak, maka kategorinya adalah sangat mungkin tempatnya. Kemudian untuk kuning, merah, dan biru karena jumlah warnanya sama, maka mereka berada
pada kategori yang sama, yaitu mungkin. Jadi kita tulis kuning saja. Nah, untuk yang hitam berada di kurang mungkin. Maka jawabannya adalah terambilnya bola kuning berada pada kategori mungkin. Jawabannya adalah C. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ditampilkan gambar buku pada rak. Pertanyaannya yaitu, Vela akan mengambil sebuah buku pada rak tersebut. Secara acak ya. Buku yang kemungkinan besar terambil oleh Vela yaitu kemungkinan besar. Maka kalau kemungkinan besar berarti di sini sangat mungkin. Maka kalau sangat mungkin jumlahnya berarti di sini di rak ini bukunya paling banyak warnanya. Nah, kita lihat di rak. Warna buku paling banyak yaitu apa? Kita hitung. Yang kuning dan hijau ini hanya satu-satu, maka ini tidak mungkin. Ini kategorinya adalah kurang mungkin. Kemudian yang merah ada 1, 2, 3, 4. Ini dibandingkan dengan biru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka jumlah yang paling banyak itulah yang memiliki peluang paling besar atau kemungkinan besar terambil oleh si Vela. Maka jawabannya adalah B. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada baju berwarna hitam, merah, hijau, dan kuning. Masing-masing berjumlah 2, 3, 6, dan 3. Gambar di atas menunjukkan jumlah pakaian Andre. Hari ini Andre kurang mungkin, pertanyaannya ya, kurang mungkin menggunakan baju berwarna. Nah, dari jumlah baju yang ada langsung bisa kita kategorikan. Kita buat skala peluang. Yang ini tidak mungkin, TM. Ini kurang mungkin. Karena kita fokus ke kurang mungkin, kita tulis saja. Yang ini sangat mungkin dan ini pasti. Nah, karena jumlah baju warna hijau paling banyak, maka dia menempati pada kategori sangat mungkin. Ya, hijau. Kemudian baju berwarna merah dan kuning itu berada di kategori mungkin di sini, ya. Kemudian yang paling sedikit itulah yang berada pada kategori kurang mungkin. Nah, ini hitam ada di sini. Nah, untuk pasti dan tidak mungkin itu tidak ada. Jika itu pasti, maka semua bajunya berwarna sama. Nah, kalau tidak mungkin adalah warna yang tidak ada di sini. Maka jawaban untuk soal ini yang kurang mungkin adalah berwarna hitam, yang karena jumlahnya paling sedikit. Bisa dipahami nggih? Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan tabel banyaknya bencana alam di Kalimantan. Ini hanya sebuah contoh nggih, tidak mendiskreditkan sebuah daerah. Ini hanya sebuah contoh. Di sini gempa bumi, ada banjir, tanah longsor, gunung meletus, tsunami. Masing-masingnya adalah gempa bumi 200, banjir 578, tanah longsor 525, gunung meletus 10, tsunami 0. Nah, di sini langsung kita kategorikan. Ya, bisa langsung kita kategorikan karena sudah ada jumlahnya. Untuk soalnya, skala peluang terjadi banjir ya, ini skalanya itu apa? Nah, kita buat skala. Yang ini tidak mungkin, ini kurang mungkin, ini mungkin, sangat mungkin, dan pasti. Nah, kita langsung masukkan. Jumlah yang paling banyak itu adalah banjir, yaitu 578.
Tetapi sebelum kita masukkan banjir ini di kategori sangat mungkin karena jumlahnya paling banyak, kita lihat di sini ada 5 data yang masing-masing memiliki jumlah. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah ini, tanah longsor dan banjir. Dia itu maksudnya banjir dan tanah longsor itu memiliki jumlah yang hampir mirip, yaitu 500. Yang ini 78, 525. Nah, karena ini jumlahnya hampir mirip, itu bisa kita kategorikan pada kategori yang sama karena jumlah ratusannya itu sama, yaitu 500 walaupun itu 78, 525. Agar kelima data ini bisa masuk pada kategori skala peluang ini. Jadi seperti ini. Untuk banjir ini masuk di sangat mungkin karena jumlahnya paling banyak. Kemudian tanah longsor karena jumlahnya hampir mendekati dan ratusannya sama, dia juga bisa dimasukkan ke dalam kategori sangat mungkin, tanah longsor TL. Kemudian untuk skala mungkinnya adalah gempa bumi. Ini gempa G. Kemudian untuk gunung meletus itu berada di kategori gunung kurang mungkin, gunung meletus. Nah, untuk tsunami karena jumlahnya 0, dia masuk di skala tidak mungkin. Oke. Jadi jawabannya untuk banjir itu berada pada kategori sangat mungkin. Jawabannya B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Rizka berjualan buah-buahan di pasar. Buah-buah yang laku terjual yaitu 4 kilo buah salak, 15 kg buah kelengkeng, 30 kg buah jeruk, 15 kg buah mangga. Skala peluang terjualnya buah mangga yaitu, nah yang ditanyakan adalah mangga. Dari sini karena jumlahnya sudah ada, kita langsung bisa membuat skala peluang. Yaitu 5, kita konsisten saja walaupun bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dari tidak mungkin sampai pasti. Ya. Kemudian jumlah yang paling banyak inilah, karena yang lain 15 ini sama, ini pada kategori yang sama antara mangga dan kelengkeng, maka jeruk ini berada pada kategori sangat mungkin di sini. Kemudian untuk kategori mangga dan kelengkeng, karena jumlahnya sama, dia pada kategori yang sama, yaitu setelah sangat mungkin maka di bawahnya yaitu mungkin. Di sini mangga. Dan yang terakhir adalah salak di kurang mungkin. Nah, mangga ini berarti skala peluangnya itu ada di mungkin. Bisa dipahami nggih? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8, terdapat 10 bola dalam satu tas. Ada 10 bola. Apabila diambil secara acak, skala peluang terambilnya bola dengan masing-masing warna adalah sebagai berikut. Jadi ini ditampilkan skala dari tidak mungkin sampai pasti, dan bola berwarna kuning itu berada pada kategori kurang mungkin, merah mungkin, dan biru sangat mungkin. Nah, pertanyaannya, berdasarkan skala peluangnya, apa perkiraan jumlah? Jadi kita disuruh memperkirakan ini, perkiraan jumlah bola dengan masing-masing warna. Jadi dari kategori ini atau skala yang sudah disajikan, kuning, merah, biru, kita disuruh memprediksikan masing-masing bola ini jumlahnya berapa dalam satu tas itu. Nah, karena jumlahnya bola ada 10, maka dari ketiga ini jumlah yang paling banyak adalah biru. Dan perlu diketahui, jawaban ini bisa lebih dari 1. Kenapa? Karena ini adalah jawaban perkiraan. Nah, perkiraan yang pertama
Bisa kalian mulai dari yang paling sedikit ataupun dari yang paling banyak. Kita mulai dari yang paling sedikit saja, nggak apa-apa. Kuning kita asumsikan perkiranya 1, maka merahnya pasti lebih dari 1, yaitu 2 bisa, 3 bisa, dan seterusnya. Dan yang terakhir biru, yaitu jumlah yang paling banyak dan melengkapi total 10 bola. Karena ini sudah 3, maka sisanya adalah 7. Ini adalah perkiraan yang pertama. Untuk perkiraan yang kedua, yang kuning berjumlah 2, merah 3, maka sisanya adalah 5. Nah, jumlahnya jadi 10, dan bisa juga yang lainnya. Bisa dipahami ya? Jadi jawaban untuk soal ini bisa lebih dari 1. Yang terpenting untuk biru ini jumlahnya paling banyak, kemudian merah itu di bawahnya, dan kuning paling sedikit. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini sama dengan yang tadi, yang membedakan adalah ini total bolanya ada 7, dan merah dan kuning berada pada kategori yang sama. Maka jika bola warna merah dan kuning berada pada kategori yang sama, yaitu mungkin, maka jumlah 2 ini akan sama. Nah, biru yang paling banyak. Soalnya sama, berdasarkan skala peluangnya apa perkiraan. Jadi kita memperkirakan. Kita langsung mulai dari kuning, merah, dan terakhir biru. Nah, kuning dan merah kalian jumlahnya harus sama, yaitu misal perkiraan yang pertama 1, 1, kemudian sisanya adalah, karena bolanya ada 7, sisanya adalah birunya 5. Jumlahnya total 7, dan kuning dan merah itu jumlahnya sama, 1, 1. Perkiraan yang kedua yaitu jika kita mengisi 2, 2, maka sisanya sisanya 3. Ini perkiraan yang kedua. Tapi ini jawaban yang salah, saya tunjukkan. Jika misalnya ini adalah 3, 3, otomatis sisanya adalah 1. Nah, maka ini adalah jawaban yang salah karena tidak sesuai dengan skala peluang yang telah disajikan. Seperti itu nggih. Jadi biru harus menempati jumlah yang paling banyak. Seperti itu. Jika berada pada kategori yang sama, maka jumlahnya sama. Kita lanjut ke soal yang berikutnya.